Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Wa jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan sehat, lapang dan bisa melakukan amal soleh. Semoga seluruh amal soleh kita pada hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, kita melanjutkan serial Psikologi Islam Terapan, judulnya adalah Metode Mengelola Emosi. Ini sudah seri yang ketiga. Seri yang pertama adalah keutamaan orang ahli kendali emosi. Ya, ada 8 keutamaan. Kalau lupa nanti lihat videonya, YouTube channel Rodotul Jannah. Okay. Yang kedua, materi yang lalu adalah mengenal seputar emosi. Apa itu emosi? Nah, sekarang yang ketiga kita akan bahas tentang mesin kerjanya emosi kita. Kalau tukang bengkel tahu mesin motor, kalau ada motor bermasalah, dia akan bisa cepat tahu karena tahu mekanisme mesinnya. Begitu pula kalau orang nanti mulai emosi, dia nanti akan tahu gimana nyetel emosinya supaya gampang reda. Yang disetel apanya supaya gampang reda. Nah, supaya nanti bisa nyetel harus paham mesinnya kerjanya seperti apa. Nah, ini saya buat skema ini saya buat berdasarkan satu kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, namanya Kimia Sa'adah, Kimia Kebahagiaan, dengan perluasan yang saya tambahkan. Okay. Yang pertama, nanti ada istilah sumber emosi. Kalau bahasa Arabnya itu syahwat. Yang menyebabkan orang itu emosi karena dia punya sumber emosi. Ada levelnya. Yang pertama, level tertinggi namanya hamma, ambisi. Namanya ambisi itu keinginan dan harapan yang sudah nggak bisa dibendung lagi. Ini level paling tinggi. Jadi wong Jawa wis ora iso dipenggak maneh. Wis koyok konsentrasi, fokus, gak usah dipalingno sapa-sapa. Termasuk bapak ngandani ya ora iso. Ya. Karena ambisine wis mentok. Nah, itu hamma. Itu. Istilah bahasa Arabnya itu hamma. Itu. Kemudian yang agak bawah namanya tuntutan. Menggunakan kata kallafa. Ada target, ada beban. Pengen orang itu A, tolong tahun kas. Ya. Harus ada beban kepada dia, harus ada tugas-tugas kepada dia. Namanya kallafa, qasada. Sudah punya maksud dan sudah memberikan beban. Ini agak turun dikit, belum sampai ambisi, tengah-tengah. Yang paling ringan namanya keinginan dan harapan. Ya, makanya para ulama itu bilang dalam kitab Al-Hikam, kalau pengen sering bahagia, dengan kata lain nggak sering emosian, jangan terlalu banyak keinginan dan harapan. Ya, di-scan nek pengen apa-apa, pantes enggak pengen ngono iku. Wong dhuwit 20.000 kok pengen mangan nang Royal. Ya. Ngenes awakmu bolak-balik ndelok restoran nang kono. Nek pengen rada longgar atine seneng ya nang warung ngarepe Royal. Iso milih. Itu namanya apa? Ngerti kapasitas diri. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, mahalaka mru'un, seseorang tidak akan celaka ya'rifu qadra nafsi, kalau pinter ngukur kapasitas diri nih. Ojo kakean gaya tapi utangi
ketokane gaya itu padahal ngenes nang jero nggih Pak nggih naudzubillah min dzalik gitu nggih. Jadi ini namanya sumber emosi. Nah yang kedua, sumber emosi nanti akan gampang muncul karena ada pemicu emosi. Jadi mesti ada yang merangsang, ada pemicunya. Nah pemicunya itu namanya kenyataan. Entah kenyataan itu yang ada dalam memori kita, kok muncul memori ini Pak, kenyataan itu. Atau kenyataan itu ada yang ada di hadapan kita, itu namanya kenyataan. Kenyataan di dalam memori kita, ingatan kita, ataupun kenyataan di hadapan kita. Misalnya isu-isu itu wong lanang tangi turu pengen digekno kopi biasa pisan, dadi mesti tangi turu kok ono kopine Pak. Mari ngono ternyata isu-isu metu gono kopi ya. Ngono kira-kira jenengan iku apa tenang, stabil, pergi ke warung apa emosi? Sing ndi, Pak? Tapi ono kok sing ngomel kok. Tapi wonge gak teko wonge. Ya. Ujin ya, gak ada dari ini gitu. Nah itu karena dia punya harapan ya, punya harapan nek ben isuk iku ono sing nyediakno kopi. Nah, pemicu emosinya apa? Soalnya gono kopi. Biasanya ono terus gak ono. Itu namanya kenyataan. Kenyataan yang bertentangan sama harapan dan keinginan. Namanya pemicu emosi. Nah, kalau pemicu emosi itu tidak bisa dirasionalisasi, tidak bisa dinetralkan, muncul yang namanya emosi. Itu. Jadi kalau nggak bisa dirasionalkan, Pak, muncul namanya emosi, kecewa. Ya kecewanya nanti akan muncul namanya ekspresi. Kira-kira ngomong nggak nang wedok ya Pak? Ekspresi kan omongannya Pak. Mama nggak ngerti ya kebiasaanku. Ini kata-kata rada jengkel nama betul nih notasi ini ngoten Pak. Jengkel benar nggak Pak? Nah itu berarti sudah muncul ekspresi jengkel. Jadi ternyata mesinnya itu ada sumber emosi, ada pemicu emosi, baru kemudian ada emosi. Dalam bahasa Arab emosi namanya ghadab, sumber emosi namanya syahwat. Nah itu di kitabnya Imam Al-Ghazali Kimia Sa'adah, unsur hawa nafsu itu dua, syahwat sama ghadab. Orang kalau nggak berhasil mendidik syahwatnya, menahan syahwatnya, mengendalikan syahwatnya, menuntun syahwatnya, maka akan kakean ghadab, kakean emosi, bu sedih, bu kecewa, bu takut, macam-macam nanti tergantung jenis masalahnya. Gitu Pak ya? Nah kita bahas satu-satu sekarang. Contoh Pak, contoh di Al-Quran ya. Kita bahas dulu yang paling tinggi, yaitu hama. Ada speaker Pak di sini. Ya. Contoh ambisi ini kalau di Al-Quran contohnya Nabi Yusuf sama Zulaikha. Zulaikha itu seneng karo Nabi Yusuf itu seneng biasa-biasa saja apa seneng luar biasa? Itu seneng nemennya apa seneng biasa Pak? Nemen ya nek bahasa Jawa itu suwen Pak ya ono intonasine Pak suwe ya gak setok suwen pol pokoknya makanya di Al-Quran ini kita lihat ayatnya ya. Walaqad hammat, dan sungguh ya hammat Zulaikha sangat berkeinginan. Hama itu sangat berkeinginan yang udah nggak bisa ditolak lagi. Kalau ingin biasa namanya aroda Pak, pengen biasa, aroda pengen. Waduh kalau dulu Pak, kalau pas kuliah, pas pertama itu ideal Pak, sinau. Ya siapa saya, siapa dia. Ya gak sepiro pengen sopo-sopo. Nek semester 4-5 itu rodok ngelirik sopo menio sing barengi aku rumah tangga pengen biasa itu namanya aroda Pak, pengen biasa. Tapi nek wis takon alamat nah ngelek data itu berarti kosoda ya sudah kosoda. Tapi kok semester 8 kok
wis ate lulus kok gak ono sing gelem, ya iku baru hama, ya biasanya kan siapa saya siapa dia, tapi nek wis kentekan siapa sajalah. Nah ngoten niku soalnya wis hama wis pokoke oleh ngono nggih. Itu gara-gara Pak ambisinya udah nggak bisa dikendalikan, wis pokoke oleh, ya mbok kari-kari ini sopo terserah. Nah ngoten niku namanya hama. Lah Zulaikha ini seneng sama Nabi Yusuf padahal dia sudah punya suami, ya tapi lihat Nabi Yusuf itu senengnya nggak tertahan sama sekali. Maka bahasa Arabnya itu perempuannya dulu yang ngetek. Ya, jadi menurut Quran Pak, menurut Quranku sing ngetek sih itu menurut surat Yusuf itu adalah perempuan. Nggih, pripun Bu? Setuju napa mboten Bu? Setuju nggih? Untuk kasus ini Bu, untuk kasus ini ya. Ya ono Bu ayat Al-Qur'an yang lain, wong Quran itu adil. Ayat Quran yang lain yang menunjukkan sing ngetek sik lanang ya ono Pak. Surat Ali Imran ayat 14 ono dalile yoan. Jane padha ngeteke zuyyina linnasi hubbus sahawati minan nisa, dihiasi seorang manusia itu suka pada perempuan. Jadi nek sing ngetek sik iku sing lanang Ali Imran 14, ning sing ngetek sik iku sing wedok surat Yusuf ayat 24. Berarti lanang karo wedok padha ya wis iku fitrah Pak. Ya, lanang seneng karo wedok, wedok seneng karo lanang, manusiawi fitrah. Nggih Pak nggih? Itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, kasusnya ini Zulaikha sangat berkeinginan sampai akhirnya secara moral itu dia tidak memperhatikan bahwa dia statusnya sudah punya suami, statusnya dia itu sebagai istrinya seorang pejabat, sampai moralnya itu tidak bisa terkendali. Ya itu kalau dalam dunia modern sekarang ada otak insting, ada otak berpikir. Nah orang tuh kalau kebiasaan pakai otak instingnya terlalu sering, otak instingnya berarti kan harapannya harus dipenuhi, keinginannya tidak boleh tertolak, itu namanya sering gunakan otak insting Pak. Akhirnya apa? Otak berpikirnya menurun kemampuannya. Jadi otak frontal ini biasanya bagian moral, ya untuk menilai baik dan buruk, untuk memahami apakah ini layak apa enggak. Akhirnya nggak bisa mikir itu, wong wis senenge kenemenen gitu, sampai dia akhirnya nggak bisa menentukan apakah perbuatannya proporsional atau tidak. Coba kita baca dengan skema tadi. Sumber emosinya adalah kok ini Pak, sebentar. Jadi sumber emosinya adalah Zulaikha sangat berkeinginan kepada Yusuf. Sumber emosinya adalah apa? Ambisi Zulaikha untuk mendapatkan Yusuf. Sumber emosinya. Pemicu emosinya, kenyataannya Nabi Yusuf itu menerima apa menolak Pak? Menolak, karena saya ini budak tuannya. Ya, di dalam Al-Qur'an dia mengatakan karena saya ini budak tuan saya. Masa saya itu melakukan yang tidak senonoh dengan istrinya tuan saya. Jadi punya etika, punya moral yang tinggi Nabi Yusuf. Itu namanya pemicu emosi yang membuat Zulaikha itu akhirnya malah frustasi. Makanya muncul yang namanya emosinya nanti Pak. Pertama kecewa, emosinya Zulaikha. Ada sedihnya enggak Pak? Ada sedihnya, ya. Wong arep-arep, ya, tapi kemudian ndak kelakon. Wong wedon niku sedih napa mboten? Sedih, ya. Wong bapake lho mangan karo kanca-kancane alumni, mek ngirim foto tok, Pak. Mulai gak nggawa gawan no, oleh-oleh. Ya sedih gitu. Mek dipameri foto tok tapi nek pas mulai nang omah gak digawani oleh. Terus pun Ibu, jenengan kecewa napa sedih nek ana wong lanang kaya ngono? Biasa mawon. Oh, berarti wis hafal ya. Saking hafal ya akhirnya wis karepmu ngono. Ya, gitu. Itu berarti sudah berdamai itu, Pak. Itu berarti sudah berdamai dengan kenyataan. Angel wis ket biyen 10 tahun. Timbang tak arep-arep aku sedih terus njarno ae. Nah, itu namanya dia sudah punya teknik berdamai sama pemicu emosi. Kayak wong lanang lho, Pak. Kalau ada laki-laki terus bojone iku cerewet, dan cerewetnya itu ya sejak pernikahan awal. Ngono anake sing umur 10 tahun lho ndelok ibuke cerewet iku sampai gak kuat ngomong nang bapake. Pak, sampean kok kuat sih Pak karo ibu sing cerewet kayak ngono. Jawabane bapake kan gampang. Le
ibumu cerewet ku gak saiki tok. Ket biyen sejak nikah awal wis 10 tahun, bapak iki wis apal. Saking apal makane wis tawar. Itu. Nggih Pak nggih. Wis berdamai nggih. Soalnya apa? Menerima. Nggih. Enten guru silat Pak nggih. Melatih muridnya dipukuli Pak dengan rotan. Nggih. Kalau muridnya itu menerima dipukuli, dia nggak seberapa sakit. Tapi kalau dia itu dipukuli sambil jengkel karo guru model apa gitu, aku dipukuli dilarani kaya ngono. Nah, yang membuat dia lebih sakit itu bukan dipukulinya itu, tetapi apa? Emosi tidak terima. Makanya di dalam psikologi itu penerimaan itu adalah fase pertama ketika orang itu berhadapan dengan masalah. Itu ibaratnya modal untuk kuat menjalani masalah. Ya kayak wong lanang lho Pak, duwe bojo cerewet karena dia itu sejak awal wis nerimo. Soalnya ya wis diteliti toko keturunannya kok ternyata cerewet kabeh itu. Jadi ya dia nggak bisa berharap kemudian seminggu saulan berubah ya kayak iso wong turunan no habit kok. Itu makanya dia itu akhirnya menikmati bojo sing cerewet, musik pengantar tidur naik kok. Nah, itu berarti sudah bisa menikmati. Itu namanya berdamai dengan pemicu emosi. Nggih, ngoten Pak nggih. Nah, Zulaikha itu ya ada sedihnya, ada kecewanya, dan juga ada marahnya Pak. Ya, ada marahnya sampai begini, ya. Marah ke siapa? Marah kepada ibu-ibu PKK sing komentar nang jowo. Ya, apa iku Zulaikha iku istrine pejabat, kok kelakuannya model kaya ngono iku, ya gak pantes. Lho dek ya murang-muring, gak ngerti dek. Sing tak delok iku rupane kaya apa? Jal. Ngono nek wong Jawa nggih, jal niku basa ndi, Pak? Jal, ono istilah jal bareng. Coba ngono. Ayo, saiki tak kumpulno kon nang omahku. Ibu PKK dikumpulno, Pak. Jadi pertemuan PKK wis ono sejak dulu gitu. Sejak zaman Nabi Yusuf dikumpulno gitu. Nah, ketika kumpulno Nabi Yusuf kon lewat. Itu, kon lewat kon wae. Nah, ketika lewat masing-masing dikasih pisau, dikasih buah, Pak. Nah, ketika lihat Nabi Yusuf, konsentrasinya itu nang buah apa nang Nabi Yusuf? Terpesona Pak, delok Nabi Yusuf itu sampai ngomong iki wong apa malaikat gitu, karo ngiris. Yang teriris tangannya apa buahnya? Tangannya. Terasa apa enggak? Nah, itulah yang namanya teori hipnotis Pak. Orang itu kalau sudah fokus terpesona pada satu titik, yang lain tuh kayaknya enggak ada. Nah, teori sholat khusyuk itu begitu. Ya, teori sholat khusyuk itu seperti itu. Ketika orang sudah menghadap kepada Allah, tapi yang lain tuh distraknya hilang semua, seakan-akan dia berhadapan dengan Allah, dia bisa khusyuk itu. Dan khusyuk itu makanya kalau dulu itu khalifah itu sampai dibunuh oleh orang, sampai yang baris pertama itu ndak ketahuan itu kan karena saking khusyuknya Pak. Sop yang depan itu Pak, sampai khalifah yang di depan tuh dibunuh sampai nggak tahu ya, karena saking fokusnya hanya menghadap kepada Allah. Nah, tapi kalau kita kan enggak, ya krungu apa, nu kadang bayangno pasar turi barang dodolan soalnya nggih. Nah, lanjut Pak nggih. Jadi yang namanya Zulaikha ini dia marah kepada orang-orang yang membuat rumor gitu. Soalnya gak ngerti awakmu gitu. Akhirnya dikumpulkanlah mereka semua. Akhirnya baru tahu Zulaikha mengundang ibu PKK untuk melihat ketampanan sendiri hingga tangan mereka terluka. Ayat 31 itu Pak. Surat Yusuf ayat 31. Termasuk suami istri ini akhirnya punya pikiran, ketimbang nama baik kita tercemar. Ya, Yusuf ae sing dikongkon ngalah untuk masuk penjara, ya. Secara hakikat sing salah itu Nabi Yusuf apa Zulaikha? Zulaikha. Tapi supaya nggak ketahuan kesalahan pejabat ini, siapa yang disuruh ngalah? Nabi Yusuf. Makanya Nabi Yusuf ketika diancam sama Zulaikha, awakmu ate gak nurut aku, penjara. Sampai ngono Pak, saking mangkele, jengkele, kok gak nuruti aku sih. Makanya Nabi Yusuf berdoa, ya Allah, penjara itu lebih aku cintai daripada mengikuti keinginan mereka. Nah, ini yang dinamanya ekspresi emosi sampai maksa-maksa orang-orang yang lemah. Gitu Pak nggih. Nah, ini teorinya hammah. Orang punya ambisi tapi tidak terkendali. Ya, akhirnya muncul emosi.
Nah, kita lanjutkan berikutnya Pak, contoh berikutnya ya. Ini pas saya buat presentasi agak kemalaman, mungkin agak ini ngantuk ya. Nah, kemudian yang kedua tuntutan ya. Kalau tuntutan ini ceritanya Fir'aun sama penyihir ya, karena antara Fir'aun sama penyihir ini sudah bicara tugas Pak, ada beban kewajiban yang dilakukan oleh tukang sihir. Ini surat Al-A'raf 108 ya, ceritanya kok sampai ngundang tukang sihir, itu ada urutan ceritanya. Urutan ceritanya adalah ketika Nabi Musa mendatangi Fir'aun, itu mengeluarkan Pak dari saku tangannya itu, ternyata tangannya itu bercahaya. Nah, akhirnya apa, disimpulkan sama pejabat-pejabat istana itu, wong gak ono apa-apa kok tangan bercahaya, berarti penyihir. Dalam bayangan mereka itu tidak pernah kenal mukjizat Pak, karena yang bisa menampakkan yang keren-keren di luar nalar itu penyihir. Maka diarahkan bahwa Nabi Musa ini berarti penyihir, karena mereka pengen Nabi Musa ini hilang ya dari negara mereka. Mereka menghasut Fir'aun ya. Fir'aun ini kan bukan yang jahat, kan bukan Fir'aun aja Pak, ada Haman ya, ada orang-orang terdekat itu yang bagian pembisik ya, yang membisiki inilah yang membuat Fir'aunnya itu tambah kesimpulannya salah terhadap Nabi Musa. Jadi ini wis wong elek, terus sekitare pembisiknya ya wong elek, berarti elek kuadrat gitu ya, elek kuadrat. Makanya kemudian dia mengatakan ya bahwa ya bawaan Fir'aun itu menghasut bahwa Nabi Musa akan merampas kekuasaan Fir'aun dengan kemampuan sihirnya. Maka akhirnya muncul ayat ini Pak, ayat 111 ya, kita dengarkan sebentar. Ya, jadi qalu arjih ya. Pemuka-pemuka itu menjawab, beri tangguhlah dia dengan saudaranya, serta kirimlah ke kota-kota. Jadi pasukannya disebar Pak, untuk nyari para penyihir-penyihir terkenal, dikumpulkan untuk mengalahkan Nabi Musa. Karena Nabi Musa ini kan diopinikan akan menghancurkan kerajaan Fir'aun, maka penyihir-penyihirnya ini mau dikumpulin. Ya, banyak riwayat dalam tafsir, ada yang mengatakan ratusan ribu, tapi ada yang kalau Imam Ibnu Abbas mengatakan puluhan aja, 70 atau 40 orang yang tukang-tukang sihir yang dikumpulkan. Nah, dari sini Pak kita bisa mengetahui ya, yang pertama adalah sumber emosinya adalah tuntutan menang kepada tukang sihir. Ojo sampai kalah kon yo. Iki masalah kehormatan kerajaan, kudu menang. Soalnya nek kalah iki bahaya. Berarti sing hebat berarti Musa iki iso beriman kabeh iki. Nah, itu Fir'aun punya tuntutan ya kepada tukang sihir. Yang kedua, pemicu emosinya adalah kenyataannya tukang sihir itu kalah. Gak sekedar kalah, malah beriman. Nah, coba bayangkan Pak, orang itu punya tuntutan supaya menang ya, dan membesarkan kerajaannya yang kufur, kerajaannya yang anti Tuhan, kan begitu nggih Fir'aun Pak nggih. Tapi kenyataannya itu berbalik dua Pak. Pertama, tukang sihir kalah, yang kedua beriman misan. Coba bayangkan Pak, itu berarti ping loro Pak, kenyataannya bertentangan. Kira-kira iso emosi no mboten Pak? Oh, emosi banget. Wong Fir'aun itu pasal pertama raja selalu benar, pasal kedua jika raja salah kembali ke pasal pertama, kan begitu nggih? Itu pertama pinginnya raja mesti benar, yang kedua jika pengen tidak boleh ada yang nggak bisa, kan begitu nggih? Itu yang membuat akhirnya muncul emosinya, ada kecewanya, ada marahnya, ada takutnya. Coba kita lihat marahnya ya. Fir'aun berkata, mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Iki marah kok sekedar kecewa Pak? Ya kecewa ya marah, kan gitu nggih? Sopo awakmu iku? Wong awakmu iku tak undang kok supaya apa tetep bela aku, kok malah bela Musa. Oh, akhirnya Pak marahnya memuncak Pak. Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang. Loh coba. Saking marahnya, ada ekspresi karena dia raja, dia menggunakan kekuasaannya. Ini berarti kan tidak mampu mengendalikan apa Pak? Emosinya. Karena apa? Sumber emosinya adalah dia tidak boleh kalah oleh siapapun.
karena kalau kalah berarti kedudukan saya turun, kedudukan saya menjadi kedudukan yang rendah. Padahal aku ini, dia mengatakan apa? Aku ini orang yang paling tinggi. Ana rabbukumul a'la, kan begitu nggih di Quran nggih. Aku ini Tuhan yang paling tinggi loh. Orang wis egonya tertinggi, Pak. Terus dikalahkan, kira-kira emosinya terus pundi, Pak? Ya frustasi jenenge kalau istilahnya itu. Jadi orang yang frustasi, akhirnya kebijakannya itu bisa ngawur. Sampai ini, aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang, coba. Ya, ini akibat tidak bisa mengendalikan emosi, akhirnya bisa menghancurkan yang lain. Ya, nah para jamaah sekalian, nah sekarang terakhir, okay? Keinginan dan harapan ini yang paling rendah. Ya, moga-moga soundnya bisa, Pak. Ini soalnya tinggal satu video, mudah-mudahan bisa. Kalau tidak bisa nanti saya terjemahkan. Para jamaah sekalian, keinginan dan harapan ini ada video, ya, video anak yang dibuat oleh orang Barat, umurnya sekitar 4 tahun. Ya, anak ini punya keinginan main di luar sama temennya, tapi karena dia itu melanggar kesepakatan sama ibunya, dia dihukum, yaitu tidak boleh keluar rumah. Dan sudah ada kesepakatan sama ibunya, kesepakatan yang baik-baik dan menenteramkan. Pakai tos, Pak. Tos ya, sepakat Dik ya, tos, nah gitu. Bukan pakai ancaman, ayo, bukan ya, pakai kenyamanan. Ketika apa? Janjian sama anaknya ini, pokoknya ada adik melanggar kesepakatan berarti adik harus seperti ini. Nah akhirnya melanggar, sehingga akhirnya konsekuensinya kalau melanggar berarti hukumnya dijalankan. Kita lihat videonya, Pak, bagaimana kecerdasan emosi anak ini ketika dia dihukum sama ibunya. Tidak keluar. Power off. Bentar. Enter to Bluetooth. Bluetooth connected. You did not make notes, so you make notes, but you're not going outside, so that's why you want to make a small choice. You know, Aaliyah, I couldn't go outside, so I was going outside. But Ya, para jamaah sekalian, anak ini mengatakan ya kepada ibunya, ibu itu menyakiti perasaanku, soalnya ibu itu melarang aku keluar rumah. Jadi dia itu menyampaikan perasaannya itu yang ada dalam dirinya itu dengan selonggar-longgarnya, Pak. Itu dia nggak ada yang tertahan. Ibu ini nyakiti perasaan saya, soalnya saya ini pengen keluar rumah, tapi ibu ngelarang. Terus ibunya bilang, Dek, itu kan konsekuensinya. Adik kan sudah janjian sama mama. Kalau adik melanggar kesepakatan, hukumannya adalah tidak boleh keluar rumah. Nah ini ibunya juga dengan santun, Pak, dengan ramah, nggak pakai emosi, ya kan begitu, Pak, nih komunikasi dengan anak itu, nih. Makanya kalau jenengan itu dibuat jengkel sama anak, itu pertama yang dilakukan kan bukan langsung ngomong, faida godiba falyaskut. Kalau kamu lagi emosi, diem dulu, ya, ditenangkan dulu emosinya, damai dulu. Baru nanti ngomong seperti ibu ini. Ibu ini ngomong bukan dengan emosi, tapi dengan sayang, dengan nada yang lembut, sehingga anaknya ini lancar sekali untuk menyampaikan perasaannya. Ya, dia mengatakan, but after I was a little sad. Tapi setelah itu ibu melarang saya, muncul perasaan saya sedikit sedih nih, agak sedih nih saya. Bahkan I was a little bit upset, ya. Tapi bahkan saya ini agak emosi, agak marah, ya. Jadi rasanya nggak enak, kalau bahasa terjemahan itu gundah gulana lah, tambah gunda ini, perasaanku kacau mah, padahal aku pengen main tapi penginku tambah keras, tapi kemudian malah nggak boleh keluar.
Nah, ini menyatakan perasaannya, ya, seorang anak kepada ibunya. Clear? More than a little upset? Yeah. We all get upset sometimes. We don't get what we want all the time. Nah, anak ini mengatakan, ya, ibunya kan mengatakan, adik, tidak semua itu nanti bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Terus dia juga bilang, papa juga begitu keadaannya, mama juga begitu. Mamanya mengatakan, iya, semuanya begitu. Papa juga tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkan, mama juga, adik juga sekarang mengalami itu. Nah, ini coba kita lihat omongannya yang berikutnya. Nah, ini dia punya empati sama bayi-bayi yang lain, Pak. Nah, bentar. Jadi dia punya empati kepada bayi-bayi yang lain. Dia mengatakan itu sulit bagi bayi-bayi, karena bayi-bayi kan nggak ngerti apa yang harus dilakukan kalau ngalami itu. Dia punya empati, Pak, ya, sama teman-temannya kalau nggak ngerti perasaannya, ya, galau. Ya, ini masuk cerdas emosi apa nggak, Pak Ana ini? Ya, masuk cerdas emosi. Ya, ada buku yang ditulis oleh John Gottman sama John Declare tentang melatih kecerdasan emosi anak. Itu ada 4 tipe orang tua, Pak, ketika menanggapi emosi anak. Yang pertama, ada yang mengabaikan emosi anak. Jadi ada 3 yang nggak bagus untuk jiwanya anak. Jadi anak lagi sedih tapi di skip, diabaikan. Dia lagi marah tapi nggak direspon. Ya, nggak diajari itu namanya emosi apa. Ya, bahkan ada yang kedua malah tidak setuju dengan emosi anak, nangis dimarahi. Oh, cengeng, nangis. Ada Pak begitu? Hah? Nah, itu nanti emosinya terpendam, anak seperti itu. Nah, kalau sudah emosinya terpendam, nanti ketika remaja dan berikutnya dia susah untuk mengaktualisasikan dirinya itu dengan tepat. Karena dia tidak bisa mengekspresikan emosinya itu dengan leluasa dan dibantu dan dituntun dengan cara yang benar, karena diabaikan sama tidak disetujui sama orang tuanya. Dalam buku itu yang terbaik itu adalah menjadi pelatih emosi anak. Itu, ya, menjadi pelatih emosi anak. Dan ibu ini menyontohkan dengan contoh yang real bagaimana supaya tahu emosinya anak dan kemudian menjadi lebih bagus. Nah, coba kita lanjutkan berikutnya. Ini orang tuanya mengajari tentang emosi anak, ya. Oh, mana tadi? You know, earlier, baby dropped the plate and Papa got angry with it, and then I told Papa to stop being slow and make it more choice for Papa. Then did you do it? Yeah, but earlier I chose to be with a different method, but after a while I was okay. You were okay. Nah, ini anak ini mengatakan, saya tuh melihat papa lagi marahi bayi yang lain, tak adiknya atau kakaknya, karena menjatuhkan piring, ya, menjatuhkan piring. Terus aku bilang kepada papa, nafasnya apa, dipelankan Pak, relaksasi Pak. Jadi anak ini ngajarin ke papanya, itu. Nah, ini berarti kan anak ini sadar sama emosinya orang dan berusaha untuk menyampaikan sikap yang terbaik dalam posisi seperti itu. Kalau dalam psikologi modern itu, kalau orang emosi, latihannya itu relaksasi nafas, disuruh untuk ngatur nafas. Kalau di dalam Islam disuruh dzikir, sholawat sama istighfar. Pokoknya diem tapi dengan sholawat dan istighfar, karena sholawat istighfar itu dingin, hawanya itu dingin, ya, untuk mendinginkan secara kejiwaan. Kalau Barat ngatur nafas, ya enggak apa-apa, itu teori rasional, sains, dipakai juga enggak apa-apa. Nah, kalau dalam ajaran Islam disuruh zikir. Pilihan zikirnya adalah istighfar, tapi istighfarnya nadanya harus benar. Jangan pakai nada astagfirullah.
Iku bukan istighfar, iku jenenge murang-muring pakai istighfar. Ngono iku ya gak iso adem. Sampai saya itu ngisi jamaah pengajian, Ustadz ana wong sholawat tambah murang-muring, ya sholawate nadae keliru kok, ya kok padha ae. Wong sholawat karo bentak-bentak. Sholawat itu mengagungkan ada manusia terbaik yang jasanya begitu besar bagi umat manusia, termasuk umat Islam, kemudian membawa syariat. Ya mendoakan Nabi ya dengan nada yang pas, bukan dengan nada yang bentak, makanya gak pengaruh pada jiwa wong nada keliru. Ya, zikir itu kan bukan melafatkan aja, melafatkan, paham maknanya, rasanya bener. Ya, melafatkan tok tapi gak paham maknanya, terus rasanya keliru. Sing oleh pahala iku mek jasate tok. Ya oleh pahala, tapi jasadmu tok, bagian lapisan fisik tok sing oleh. Psikisnya nggak dapat karena kamu nggak ada rasa yang benar. Pikiranmu, akalmu, sama kolbumu nggak dapat pahala. Kenapa nggak paham? Pahalanya di mana? Di lapisan fisik, jasadmu oleh pahala memang. Karena menggunakan amal fisik tenggorokan. Pokoknya tenggorokan itu wis pernah kenal kalimat thayyibah lumayan sih. Tapi ya nggak bisa dapat pengaruh yang lebih besar. Karena zikir itu kan bukan hanya zikir lafaz, tetapi ada rasa dan juga ada makna. Nah, orang itu kalau melafatkan ada rasa dan maknanya benar, itu terkena ayat Ali Imran 190 sampai 191 sampai mendorong dia itu berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi pas zikir itu, ya Allah, jenengan ngatur semua ini ternyata perfect, sempurna. Musibah-musibah yang datang itu memang jatahe ya Allah, ada faedahnya semua. Pahit-pahit ngono iku ya jamu ya Allah, ono efeknya. Itu sampai bisa mengeluarkan kalimat yang positif kepada Allah, padahal kena musibah. Lafaz, rasa sama makna. Itu kata para ulama, bukan hanya masuk pada fisik tapi masuk ke ruhnya. Ya, masuk ke ruhnya, yang itu nanti bisa dibawa ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah sekalian, ya, kalau kita perhatikan video ini, paling tidak video ini menggambarkan ada seorang anak yang tahu bahwa dia punya keinginan. Keinginan ini berarti sumber emosinya. Ya, sumber emosinya. Jadi keinginan bermain di luar ini sumber emosinya. Yang kedua, pemicu emosinya adalah apa? Konsekuensi melanggar aturan, dihukum tidak boleh keluar. Pengen banget. Anak kecil itu kalau pengen itu biasa-biasa banget, Pak. Banget, karena dia belum terlatih. Ketika tidak terpenuhi, muncul yang namanya emosi, kecewa, sedih, marah. Ya, dia mengatakan I couldn't go outside, so I was still a little sad. Saya itu tidak bisa keluar, makanya saya sedih, Mama. Bahkan nggak hanya sedih, mah. Setelah sedih malah aku galau ini, gundah gulana, hatiku nggak karuan. Ya, ini berarti dia sedang menyampaikan perasaannya. Nanti kalau dilihat videonya sampai tuntas, ibunya itu mengatakan begini, ya, itu adalah emosi, nak. Biasa orang itu sedih, marah, menangis. Setelah itu ya sudah biasa-biasa saja. Itu emosi. Penutup dari video itu anaknya bilang, tapi Mama selalu sayang ya sama aku. Meskipun aku pagi ini kok marah-marah, sedih, tidak mengenakan Mama. Lu always, kata mamanya, always. Mama selalu sayang. Jadi emosi anak ini akhirnya apa? Diobatin sama mamanya. Makanya di dalam agama, parenting Islam itu kan 0 sampai 7 tahun, jadikan anakmu seperti raja. Ya, dia tidak boleh dapat tekanan-tekanan psikis. Karena ini modal emasnya itu di 0 sampai 7 tahun. Nah, cuma kan persoalannya kan 0 sampai 7 tahun itu biasanya bapak ibu nih gelek duit. Ya, banyak tuntutan kehidupan, ilmunya tentang parenting lemah, tuntutan kehidupan tinggi sehingga ruwet, Pak. Gitu. Makanya kan ibaratnya balik dalam arti otaknya dia itu bisa mikir dengan benar kan akhirnya mundur. Kalau dalam Islam kan 13 tahun itu jannya seharusnya otaknya itu sudah encer. Ya, otaknya itu bisa memilah baik dan buruk dengan baik. Tapi karena 0 sampai 7 tahun ini banyak mengalami tekanan-tekanan, akhirnya penelitiannya kan seperti yang disampaikan Dr. Aisyah Dahlan itu kan 20 sampai 25. Baru akal anak itu berkembang untuk bisa memahami baik dan buruk secara optimal.
Itu. Ini nggak salah secara teori. Dalam Islam secara teori balik itu akalnya sempurna. Kapan? Yo nek 0 sampai 13 tahun itu parentingnya bener yo. Seperti sahabat yang umurnya 13 tahun itu dapat sabda Nabi, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Itu remaja, Pak. Sudah mendapatkan riwayat dari Rasulullah SAW. Tapi kalau remaja sekarang kan apa mendapatkan parenting yang benar dari orang tuanya? Kan enggak. Sehingga dia tidak punya modal kejiwaan untuk berinteraksi dengan lingkungan, bahkan bisa menjadi korban dari lingkungan. Saya tanya para jemaah sekalian, anak-anak remaja yang nakal di luar itu sumbernya dari keluarga atau dari dirinya sendiri? Dari keluarga, Pak. Karena dia mendapat contoh itu dari keluarga, dan contoh itu pengaruhnya lebih kuat daripada instruksi. Saya ulangi lagi, contoh itu lebih kuat daripada instruksi. Orang tua kalau kebanyakan instruksi, tapi contohnya di dalam rumah itu banyak yang bertolak belakang, anaknya dilema, anaknya bingung. Nah, wong nek dilema dan bingung itu gampang disabotase, gampang diajak yang itu menyamankan, tapi isinya elek. Ada nggak, Pak? Banyak di masyarakat, Pak, dinyamankan tapi diarahkan ke jelek. Makanya ini PR buat saya, karena saya juga orang tua dari 2 anak, ya, dan PR bagi kita semua bahwa remaja-remaja kita kalau pengen kembali menjadi baik, PR terbesar adalah bagaimana suasana di rumah itu adalah nyaman dan menenteramkan anak-anak. Moga-moga Allah menolong kita semua, ya, sehingga keluarga kita ini dibuat nyaman dan tentram, sehingga nanti menjadi bekal bagi remaja-remaja untuk kembali lagi menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya kira itu, Pak, pertemuan kita pada pagi hari ini. Nanti kelanjutannya adalah mentreatment mesin jiwa, ya, sebagai kelanjutan dari materi pagi hari ini. Insyaallah bulan depan kita akan lanjutkan seri yang keempat, ya, implementasi mentreatment mesin jiwa. Jadi nanti yang kita treatment itu adalah sumber emosinya harus ditreatment, ya. Kalau ini sumber emosi nggak pernah diajari, nggak pernah dikasih pemahaman, nggak pernah dilatih, dituntun, dikendalikan, sampai kapanpun orang nggak bisa kendalikan emosi. Kalau sumber emosinya tidak pernah diajari, harapannya, keinginannya, ambisinya, maka butuh ilmu di sana nanti. Ya, yang kedua, pemicu emosinya harus di frame. Ibaratnya frame ini kayak Abawono ini, saya lagi di frame, arahnya ke saya, yang lain kabur, gitu, nah, ya. Jadi di frame namanya, ya. Betul nggak ya, Bang? Ya? Nah, itu istilahnya kerennya frame, ya, framing itu, Pak. Fokusnya ke saya. Maksudnya apa? Kalau ada kenyataan harus di framing sama mindset tertentu, supaya pemicu emosi itu tidak menghancurkan jiwanya. Ya, itu namanya apa? Berdamai dengan kenyataan, sampai dia bisa berdamai dengan kenyataan. Kalau sudah bisa berdamai dengan pemicu emosi, ya emosinya nggak keluar yang negatif. Ya, akan terjadi namanya rilis. Ya. Itu insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang. Saksikan di jam dan channel yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita perhatikan tadi, sumber atau emosi itu terjadi karena ada perbedaan antara harapan, keinginan, dengan kenyataan. Yaitu biasanya timbul juga emosi, stres dan macam-macam. Terus kemudian, apakah dengan demikian, apakah kita tidak boleh memiliki harapan, tidak boleh memiliki keinginan, tidak memiliki cita-cita? Padahal kan ada orang bercita-cita lah, bertarget lah seperti itu. Apakah kita sudah kayak air mengalir atau apa seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya, jawabannya insya Allah di bulan depan. Tapi saya kasih bocoran, para jamaah sekalian. Sekarang saya tanya, yang bisa kita kelola secara maksimal itu sumber emosi apa kenyataan? Yang bisa kita kelola secara maksimal itu sumber emosi apa kenyataan? Sumber emosi. Itu. Kalau sumber emosi itu nanti bisa kita kendalikan, maksudnya kita ini punya keinginan, harapan, ambisi itu terus dikawal, Pak, sama mindset yang benar. Sama dikawal sama pemahaman agama yang benar, nyambung sama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti untuk mengajari, awakmu punya keinginan, tapi iki kerajaane Gusti Allah. Nah, Gusti Allah ya duwe kehendak.
Gusti Allah iku yang duwe takdir. Maksudnya apa? Awakmu engko nek planning, nek buat target, lalu ada keadaan yang tidak sesuai, ojo sampai yang tidak sesuai nggarakno awakmu emosi terus. Dihalang-halangi sama Allah dengan takdir yang enggak sesuai dengan kehendakmu, itu awakmu dikei tantangan. Cek ngelek cara liya, bukan murang-muringi perkara yang tidak sesuai dengan kenyataan, bukan beban ya, tapi tantangan. Karena dihalang sama takdirnya Allah, sehingga planning itu agak terhalang. Mikiro tawakmu, tapi saat durunge mikir ku kudu tenang sih. Saged Pak, mikirnya gak tenang. Maka tahapan pertama itu kan kalau kenyataan tidak sesuai, tenang sih. Ngisi pengajian Pak, muacet Pak, ten ayani. Nggih, ngisi nggih ten daerah mriki, ten Masjid Al Ahmad nih Pak, pengajian itu. Lho, waktu ini karek titik, udan macet misan. Ya mbak, tadi kira kerajaannya Gusti Allah. Waktu ya iso diolor karo Gusti Allah. Mikir sing api-api ae, Pak. Yang kedua, iki ketokane 100 meter macet, tapi nang kono ketokane longgar. Mikir sing api-api ae. Itu. Akhirnya mikir sing api, Pak. Nyampe di Masjid Ahmad, pengajian waktunya saya menyampaikan. Belum, kenapa? Terope ku buyar, pindah nang masjid sehingga pengajiannya agak molor. Jadi saya itu datang memang telat, tapi ya gurung wayahe aku munggah. Niku sing ngatur sapa? Lah iya, daripada baperan sejak nang gokar. Iya, tambah ate ngisi, atine gak enak, gitu Pak nggih. Loh, itu loh Pak caranya Pak. Jadi kalau ada sesuatu yang enggak sesuai, eling yo, oh iki kerajaane Gusti Allah. Nyambung ae nang Gusti Allah. Ditoto ngarepmu engko. Pokoknya tenang, nyambung nang Gusti Allah. Itu salah satu teknik mengendalikan emosi. Sumber emosi harus dialihkan fokusnya Pak, bukan ke kenyataan. Nek kenyataan itu tambah ngenes sampean. Anakku kok nakal terus, gak boleh mulai, wis sak ulan rong ulan bantah terus, itu berarti fokus nang Gusti Allah apa kenyataan? Kenyataan, ngenes apa betul? Ngenes. Tapi coba kalau dialihkan pada Allah, gampang kanggo Gusti Allah. Sing nyekeli ati anak ya Gusti Allah. Iki berarti nek diolor, berarti extend koyo ngene iki, berarti aku ditawari amal soleh. Ibaratnya bonsai iku aku dikongkon ngukir rada api ngono, dadi butuh amal-amal sing luwih akeh, berarti pahalane akeh. Nggih, matur suwun ya Allah. Meskipun nakal-nakal ngene ya pahalane akeh. Mikir ngono luwih tenang lho. Tuh, ngoten lho Pak caranya itu. Jadi dialihkan fokusnya, jangan ke kenyataan. Nek sumber emosi difokuskan kenyataan, ngenes sampean urip sampean. Ya para wong wedok lho Pak. Ngenes soal ndelok bojone apa? Nek karo kancane sing alum niku napa Pak? Luber. Nek karo dhek rada medit-meditit kaya pentil wangel. Nah ngono iku sing wedok ngenes kok Pak. Bojo kok gak duwe empati, gak ngerti, ya. Berarti niku fokusnya ten Gusti Allah napa fokus ten ten bojo, Pak? Bojo duwe arep-arep dikek dhuwit napa betul? Nah, sumber emosi to, Pak nggih. Lah iku nek pengen gak sumber emosi, Pak, arep-arepe digawa nang Gusti Allah. Ya Allah, sing sugih mboten bojo kula. Sing maha kaya nggih jenengan. Nek pintu teko bojo ditutup nggih kula saged dapat dari pintu yang lain. Dulurku oleh proyek, oleh kiriman transfer, ya alhamdulillah. Gak apa-apa rada medit jo bojo, gak apa-apa aku oleh teko dulur. Soalnya aku fokus nang Gusti Allah sehingga ditoto pintune mlebune teko dulur. Betul nggih, Pak? Nah niku lho Pak, namanya teknik mengalihkan fokus. Bukan fokus kepada kenyataan, tapi fokusnya pada zat pemutus kenyataan. Betul Pak? Karena Allah yang bisa membolak-balikkan keadaan Pak. Itu bukan manusia. Itu nggih bocorannya nggih Pak Yusuf. Tapi insya Allah Pak Yusuf bulan depan tetap datang nggih. Meskipun udah dikasih bocoran nggih. Insya Allah gitu dulu sementara yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Moga-moga Allah menolong kita semua untuk bisa mengamalkan ilmu pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.